Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Hingga saat ini kita masih beribadah secara online. Berikut adalah jadwal ibadah online yang bisa kita ikuti. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online, baik menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi pimpinan PS saudara atau menghubungi kantor gereja di nomor 031 531 2222. Saudara yang rindu untuk belajar lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan, saudara dapat mengikuti Sekolah Alkitab Elisa atau SAE. Proses pembelajarannya secara tertulis melalui online. Bagi saudara yang berminat dapat langsung mendaftar melalui link di bawah ini. Minggu pagi, tanggal 7 Februari yang akan datang, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci yang dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Saudara dapat menyiapkan anggur dan roti sendiri. Jika tidak ada anggur, maka dapat disesuaikan dengan apa yang ada. Sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang mengikuti. Syarat untuk mengikuti perjamuan suci adalah sudah dibaptiskan dalam air dan tidak boleh simpan dosa. Bagi jemaat yang rindu untuk memberi persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberi melalui barcode yang tertera pada layar atau transfer ke rekening bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami mengimbau saudara untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, serta jaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kita untuk kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Firman-Mu sangat teruji. Nanti kita akan membaca di dalam Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Sebelum masuk firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, saudara. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah
hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Saat aku takut, Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. puji Tuhan, kita akan membaca dalam Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintamu menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janjimu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Puji Tuhan, Tuhan memberikan ayat-ayat yang sangat indah buat setiap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di mana kita hari-hari ini, kita mengerti kita membutuhkan yang namanya firman. Dan firman ini bukan hanya kita dengar,
Tapi ayat ini mengatakan bahwa firman-Mu telah teruji. Bahkan di dalam Mazmur ayat yang ke-46, ayat yang kedua dikatakan sebagai penolong. Itu sangat terbukti, saudara. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan satu kekuatan bukan karena kita, bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita lihat tentang kebenaran firman Tuhan ini. Apa itu firman? Firman itu adalah Allah. Dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah sejak semula. Kalau kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu hal yang sudah terbukti, sudah teruji, maka apa yang dilakukan oleh pemazmur yaitu mencintai kebenaran firman Tuhan. Kita lihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan itu yaitu Alkitab. Ini ada sedikit penjelasan atau statistik tentang Alkitab, bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab dan seterusnya. Di situ saudara kita bisa melihat bahwa seluruh ayat firman Tuhan itu ada 31.171. 3171 ayat. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, ini menjadi satu kekuatan buat setiap kita. Kenapa? Sebab ayat-ayat firman Tuhan ini bukan terdiri dari teori manusia. Ayat-ayat firman Tuhan itu bukan karena kepandaian seorang manusia, atau kebenaran firman Tuhan itu bukan karena falsafah, karena ideologi atau hal-hal yang dipikirkan oleh manusia, oleh orang-orang pandai. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi patokan kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya ketika kita sebagai orang beriman memakai kebenaran firman Tuhan yang sudah teruji, itu satu hal yang sangat luar biasa. Di mana jalan kita itu akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kita memakai firman Tuhan itu sebagai pelita, sebagai penerang di dalam kita melangkah di dunia yang makin hari makin gelap, saudara. Firman Tuhan ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa hidup kita di dalam dunia ini perlu yang dibutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat yang pertama tentang firman Tuhan, tentang pernikahan. Satu hal yang kita lihat hari-hari ini, banyak orang ribut atau begitu bingung dengan keadaan di mana tentang pernikahan ini mulai digoyangkan oleh falsafah, oleh kebenaran daripada manusia yang menganggap bahwa itu adalah hak asasi dan sebagainya. Tetapi kita harus pegang kebenaran firman Tuhan itu lebih dari semuanya. Sebab firman Tuhan itu yang sudah teruji. Kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Tidak ada kebenaran yang lebih benar daripada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan tadi dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, diilhami oleh Roh. Yaitu Tuhan sendiri yang membuat kebenaran firman Tuhan itu bisa dibaca oleh kita, bisa direnungkan oleh kita, sehingga kita mendapatkan kebenaran yang betul, saudara. Kita baca tentang pernikahan ini di dalam Matius 19 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, saudara. Matius 19 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini penggenapan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-6.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kita membaca ayat ini dengan jelas di dalam Matius 19 ayat yang keempat, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu adalah Adam dan perempuan itu adalah Hawa. Kenapa Hawa dinamakan perempuan? Firman Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Hawa ini diciptakan oleh Tuhan dengan cara Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam. Sehingga dinamakan perempuan. Ini sudah menjadi peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini yang membuat kita harus hati-hati. Bahwa dalam sebuah pernikahan bisa menjadi berubah. Bukan hanya karena laki-laki, tetapi bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini kebenaran firman Tuhan yang mulai dibengkokkan. Kebenaran firman Tuhan yang mulai diselewengkan. Bahkan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi melakukan yang dinamakan dosa-dosa akhir zaman. Dosa-dosa Sodom. Dalam Kejadian 18, pasal 18 dan 19 di situ diceritakan bagaimana kota Sodom ini menjadi satu kota di mana orang laki-laki itu mengejar orang laki-laki yang lain. Ini bukan sesuatu yang dibenarkan karena ini merupakan penyimpangan. Kadang ada orang yang salah mengerti, loh itu ada di Alkitab, betul, di Alkitab ada. Tetapi itu bukan yang harus diikuti. Tuhan menunjukkan mana yang salah, mana yang betul. Tuhan mengajarkan mengerti tangan kanan dan tangan kiri dalam kitab Yunus. Bukan artinya yang tangan kiri harus diikuti. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita harus melihat dengan baik hari-hari ini, saudara. Kenapa kita harus mengerti? Ternyata di dalam Alkitab sudah dijelaskan begitu banyak. Saya cuma mengambil 3 saja. Tadi kita sudah tahu bahwa di dalam pernikahan harus satu laki-laki dengan satu perempuan. Tentu pernikahan ini dijelaskan di dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Di dalam Kidung Agung itu diceritakan bahwa orang-orang yang menikah itu sesuatu yang indah. Tidak boleh hawa nafsu atau seks itu di luar nikah. Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, berkembang biaklah. Kata berkembang biak ini tentu ada yang dinamakan reproduksi. Secara biologi, orang mengerti. Kenapa kok ada sel jantan dan sel betina atau sperma dan sel telur? Itu artinya ada laki-laki dan ada perempuan. Sehingga apa dikatakan? Kita baca ayat itu, Kejadian pasal 2 ayat 23, 22 dan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, manusia ini adalah Adam, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kebenaran firman Tuhan ini harus dimengerti, dipegang baik-baik bahwa apa? Ada yang dinamakan perempuan. Kalau tadi kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 18, bumi ini akan dipenuhi dengan cara apa? Berkembang biak. Enggak ada seorang laki-laki dia permisi bicara haid, saudara. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu enggak ada pernah terjadi. Kenapa? Tuhan memang menciptakan laki-laki sebagai laki-laki. Tuhan menciptakan perempuan sampai hari ini dia masih ada perempuan yang mengalami masa-masa dia akil balik. Apa yang diceritakan Alkitab untuk membuka pemikiran kita sebagai orang-orang beriman bahwa yang betul menurut firman Tuhan itu adalah satu laki-laki dengan satu perempuan. Kita lihat berikutnya, yang kedua kata perempuan tadi, ya kita baca di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-11, Kejadian 18 ayat yang ke-11.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Artinya seorang perempuan, dia punya masa di mana akil balik, kemudian dia menjadi seorang dewasa, ya menikah, kemudian apa? Ada masanya di mana perempuan itu seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 11, mati haid, saudara. Kalau dalam dunia kedokteran di seluruh dunia, nggak ada dokter yang berkata, wah bapak ini sudah mati haid. Nggak ada, saudara. Atau bapak sudah menopause. Nggak ada. Hanya orang-orang yang boleh dikatakan dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Yang ketiga, perempuan atau istri itu yang melahirkan. Saudara. Kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-16. Kejadian 3 ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan ini, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi pada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kata perempuan ini melahirkan, mengandung. Masa ada laki-laki yang mengandung, saudara? Yang benar aja. Gak mungkin seorang laki-laki itu mengandung. Perempuan, dia tidak punya apa? Rahim. Apa yang terjadi hari-hari ini kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, jadi kacau kehidupan umat manusia. Hari-hari ini di Amerika ada perubahan yang begitu besar. Saya nggak mengikuti begitu banyak, cuma dengar saja. Di mana yang dinamakan LGBT itu dilegalkan. Ini satu terobosan yang gila-gilaan secara rohani. Yang dikatakan bahwa ini adalah negara yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mengakui kuasa kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Bahkan pada waktu doa pelantikan dan sebagainya, ada satu negara di Amerika yang dikatakan tidak boleh lagi baca Alkitab. Ngeri, saudara. Kalau kita tidak mengerti dengan baik, maka apa yang terjadi? Kegelapan itu akan merusakkan kehidupan orang-orang beriman. Ini dalam hal pernikahan. Berapa banyak orang yang mulai bingung. Bahkan ada anak yang mengatakan, loh itu kan haknya dia, betul. Kalau di Amerika hari-hari ini, orang yang menolak untuk mengawinkan, maka dia akan terima hukuman. Ada sekolah-sekolah yang tidak mau menurut dengan peraturan yang baru, maka dana dari pemerintah itu akan dihentikan. Ini adalah sesuatu yang real. Kita tidak bisa lari karena kita masih hidup di dalam dunia. Dan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, itu manusia tidak bisa menyelesaikan kalau tidak ada izin daripada Tuhan atau campur tangan daripada Tuhan. Berikutnya saudara, tentang firman Tuhan tentang akhir zaman yang di hari-hari yang sulit. Banyak orang hari-hari ini mengalami kesulitan. Ada satu orang berbincang-bincang, satu orang bapak ini anaknya kerja di satu restoran. Saudara. Dia bercerita bagaimana satu restoran yang biasanya setiap hari katanya saudara, satu hari bisa dapat penghasilan itu atau uang yang masuk 100 juta. Hari-hari ini dengan masa yang sulit, yang masuk cuma 4 juta. Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Betul. Di mana-mana terjadi kesulitan. Dan tidak banyak orang yang bisa tahan. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hari sulit itu akan datang. Kenapa firman Tuhan ini sudah tertulis sekian ribu tahun yang lalu, sudah sekian lama dibaca oleh orang beriman bahwa ini adalah firman Tuhan, tapi tidak bersiap-siap. Wah, siapa yang nyangka kalau terjadi pandemi seperti ini? Siapa yang mengira? Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan akan datang masa yang sukar, di mana setiap orang beriman itu diharapkan punya kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ada fondasi kebenaran firman Tuhan
yang membuat rumah itu kokoh. Rumah ini cerita juga tentang kehidupan kita. Kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah rumah Allah. Dalam Matius 21 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah rumah doa. Di mana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi rumah doa. Kalau kita sudah menjadi rumah doa, keadaan sesulit apapun, kita percaya full 100% bahwa Tuhan akan melindungi kita. Orang yang percaya itu dia tidak akan mengalami ketakutan. Orang yang percaya itu yakin bahwa ketika dia berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ingat di dalam surat Timotius dikatakan, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Di dalam kehidupan seorang manusia kadang masih memiliki ketakutan. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari apa yang sudah dialami oleh pemazmur seperti Daud. Daud itu menulis dikatakan 73 pasal dari 150 pasal. Mazmur ini sangat luar biasa. Kalau ayat ini berkata, aku tidak takut bahaya. Bukan karena dia hebat, tapi apa? Sebab engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kadang ada orang yang mulai putus asa. Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Ingat firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tuhan tidak akan mencobai melebihi kekuatan kita. Tuhan mengukur lebih tahu dari apa yang kita ketahui dengan diri kita. Kadang ada orang yang cuma mengerti, oh kalau keturunan dari kanker dia keturunannya bisa kena kanker. Kalau diabetes keturunannya itu secara medis betul. Tapi secara rohani Tuhan bisa memindahkan. Tuhan bisa menyelamatkan. Bahkan kita dengar kesaksian. Wah, alergi. Ternyata Tuhan bisa sembuhkan alergi itu. Mungkin ada yang ngomong atau berbicara atau berpendapat, oh karena tempatnya lebih bagus, oh karena makanannya lebih sehat dan sebagainya. Lebih daripada itu, di mana tempat itu ada makanan sehat, di mana tempat itu ada udara yang lebih bersih, ternyata masih ada orang yang kena alergi yang tidak bisa disembuhkan. Sebab Tuhan itu yang memegang kendali. Bagaimana seseorang itu bisa lolos, bisa lepas. Bahkan apa? Tuhan itu bisa menyembuhkan. Kalau kita lihat hari-hari ini, justru kuasa Tuhan itu bekerjanya luar biasa. Hari-hari ini ada banyak kesaksian. Ada satu tempat atau satu grup yang kita sama-sama kelola atau buat. Ada satu orang mengalami kecelakaan di tol. Orangnya masih muda. Ketika dilihat secara luar, nggak ada luka yang parah. Tapi ternyata ada luka di dalam. Ketika dioperasi pertama selesai dengan baik, tapi pendarahan, HB-nya turunnya drastis. Lalu dokter berkata, ini harus dilakukan operasi yang kedua. Sebab HB-nya turun drastis, diberi lagi 7 kantong darah, masih turun lagi HB-nya. Singkat cerita, setelah dioperasi yang ketiga kali, orang ini dinyatakan, oke, hari-hari ini yang terakhir saya dengar beritanya, kemarin dia dicek darah lengkap, kalau bisa hari ini dia akan diizinkan pulang oleh dokter ke rumahnya. Kadang kita tidak mengerti. Tapi kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Kita nggak perlu takut, tapi kita perlu juga melihat segala hal yang bisa kita lakukan. Kita harus mengerti ini, saudara. Di hari-hari akhir, Tuhan menasihatkan kita harus berjaga-jaga. Kalau tadi kita harus tahu, setelah tahu apa? Kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan hidup benar. Kata hidup benar ini yang hari-hari fokus ke sana,
satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik, karena untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, itu kita harus punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berjaga-jaga, artinya kita itu dalam keadaan siuman. Dalam surat Tesalonika dikatakan bangkit, bangun. Tahu keadaan ini seperti apa. Jangan cuma tinggal diam saja. Kalau dalam Filipi dikatakan, aku berlari-lari supaya mencapai tujuan kehidupan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam setiap kita. Kita tidak tahu kapan terjadi. Kadang kalau ada orang tanya, berkata, si A kena COVID, wah jangan-jangan nulari yang itu. Bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Saudara, kalau kita bicara tentang COVID, kadang ada orang yang beranggapan kalau kena COVID itu dosa. Kalau hal itu digeneralisasi atau dianggap menjadi satu kebenaran, bisa-bisa hal itu menyesatkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Puji Tuhan, kalau di gereja kita ya ada yang kena, tapi orang-orang yang berkecimpung atau yang mengerjakan di AVA ini 5 orang, semuanya antigennya negatif, saudara. Kemarin ada satu bapak, ya bapak ini dia cerita kirim SMS, saudara. Dia tidak pakai WA sampai hari ini dia kirim SMS. Puji Tuhan. Saya, istri, dan keluarga saya sudah tes dan hasilnya negatif. Saya katakan puji Tuhan. Kita nggak perlu takut kalau kita berjaga-jaga. Kita tidak perlu takut kalau kita sudah bersedia. Seperti hari-hari ini kalau kita sudah pakai prokes, pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian kalau kita pergi ke tempat yang kerumunan, ya kita hindari, saudara. Kita mengurangi mobilisasi atau pergi ke tempat lain kalau memang tidak perlu. Kemarin ada satu berita di Malang, ada 7 dokter yang meninggal karena COVID. Ketika ditanya apa dia praktek di rumah, ikut di rumah sakit, enggak. Dia justru tidak ikut di rumah sakit, praktek sendiri. Dan 7-7-nya meninggal, saudara. Ini satu hal yang menyedihkan. Nakes atau tenaga medis itu sangat dibutuhkan hari-hari ini. Bahkan ada yang berkata, wah suster ini harusnya ada standarnya untuk verifikasi atau distandatin. Tapi karena ini tidak nututi, tidak cukup jumlah tenaga medis untuk menangani. Gimana ini? Kalau kita memang bersedia, kita dalam artian sesulit apapun kondisi yang ada, kita harus mampu. Sebab tadi dikatakan, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Sebab ganda dan tongkatmu itu menghibur aku. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Waktunya kita nggak tahu, saudara, kapan itu akan datang. Banyak orang yang menduga-duga. Wah ini pendeta dari luar negeri, wah dia tidak nonton TV, dia fokus baca firman. Tuhan mau datang ini, sekarang ini Tuhan mau datang. Kalau kita lihat dari YouTube-nya, itu sudah 8 bulan yang lalu. Pernyataan itu disampaikan. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan, tetapi saya mengambil satu hal. Apa yang dikatakan dalam Markus 13 ayat 33. Ayat yang gampang dihafalkan. Markus 13:33 mengatakan, kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Memang ini sesuai dengan apa yang dikatakan, cocok dengan Matius 24 ayat yang ke-36. Anak pun tidak tahu. Anak itu cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau tadi kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu pun dikatakan tidak tahu. Kenapa banyak orang merasa sok tahu? Tuhan datang tanggal sekian, nanti jam sekian. Waduh, apakah itu bukan sesuatu yang
harus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hati-hati saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, berhati-hatilah tadi di ayat yang sebelumnya, Markus 13 ayat 33. Matius 24 ayat yang ke-24. Kenapa harus berhati-hati dan berjaga-jaga? Sebab akan muncul Mesias palsu. Nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Orang Kristen yang cuma lihat mujizat, dia akan katut bahasa Surabaya. Dia akan hanyut dengan yang dinamakan Mesias palsu. Yang dinamakan Nabi palsu. Kenapa? Sebab dia tidak pegang kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak. Kalau kita punya mata rohani yang celik. Kalau kita tidak punya mata rohani yang celik, maka apa yang terjadi? Tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Dalam Kejadian 49 ayat yang ke-15 cerita tentang keledai Isakar. Di mana keledai Isakar itu dia bisa bangkit mengangkat beban untuk berjalan kembali. Sebab apa? Dia melihat negeri yang permai. Untuk bisa berjalan dan tidak letih lesu, Yesaya mengatakan teruna letih lesu. Bagaimana? Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang seperti ini dia tidak akan letih lesu. Tapi kita perlu tahu bahwa hal ini hari-hari ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata, wah ini sekian tahun, puluh tahun yang lalu ini sudah disampaikan bahwa Mesias palsu sudah banyak. Nabi palsu juga banyak. Berapa banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka hanyut saudara. Kalau dia mengerti dengan baik, dia tidak akan hanyut. Sebab itu apa? Firman Tuhan mengatakan, kamu harus berhati-hati, harus berjaga-jaga. Seperti yang dikatakan dalam Markus 13 ayat yang ke-33. Bagaimana kita bisa mengerti? Bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Kalau secara medis banyak orang itu tahu. Oh ini harus di antigen. Oh ini harus di PCR swab. Antigen itu 1-5 hari. Kemudian kalau swab itu sekian puluh hari. Itu baru bisa dikerjakan sekian puluh atau sekian belas hari. Kenapa banyak orang yang bisa menjadi dokter dadaan? Sebab apa? Dia merasa bahwa itu sesuatu yang perlu. Ketika satu orang bertanya kepada saya, Bapak sudah di antigen? Saya berkata dengan jujur, tanpa tersinggung, saya berkata belum. Apa yakin kalau Bapak ini pasti tidak atau negatif dari COVID? Saya katakan kalau dengan iman saya yakin. Namun saya tidak bisa cuma berkata saya pasti ditolong Tuhan. Saya yakin, saya imani. Apalagi dalam Matius 8 ayat 13, jadilah sesuai dengan imanmu. Markus 9:29, jadilah sesuai dengan imanmu. Saya berkata, saya nggak tahu. Saya harus melakukan yang dinamakan uji klinis. Secara rohani juga ada. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau di lab, banyak orang mengerti, wah ini antigen. Ini bisa dipakai ini. Bahkan hari-hari ini di negara kita diperkenalkan satu alat yang walaupun menurut berita, itu kebenarannya sampai di mana, tapi itu berita itu masuk di CNN Indonesia. Kalau kita melihat sesuatu, apa yang terjadi hari-hari ini, kita harus menguji. Kemudian apa? Pegang yang baik. Dan di ayat yang ke-22, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan itu mulai dari yang kecil sampai ada yang besar. Kalau dikatakan kecil, ya mungkin cuma masuk penjara.
1 tahunkah, 2 tahunkah? Kalau kejahatan besar, dia harus apa? Dihukum mati, saudara. Kalau di Alkitab, dalam Lukas kita mengerti bagaimana 2 penjahat di sebelah Tuhan Yesus, itu harus dihukum mati bukan karena kejahatan yang kecil, tapi kejahatan yang besar. Bahkan kalau ngomong kejahatan kecil dan besar, kalau secara manusia kadang cuma ngomong, ternyata manusia itu pun hari-hari ini mulai mengerti. Kalau firman Tuhan mengatakan dalam kitab Matius, setiap perkataanmu itu harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Kalau kita ngomong, dulu orang cuma berkata apa? Lidah itu tidak bertulang. Sekarang saudara, kalau kita ngomong di media sosial, itu bisa menjadi satu jerat. Karena ada undang-undang di negara kita, undang-undang ITE, yang bisa menjerat perkataan baik itu yang mengatakan orang lain atau berbuat sesuatu yang buruk. Saya tidak mengajarkan saudara untuk menjadi jaksa, tapi kita harus lebih berhati-hati. Sebab apa? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataan itu. Kita baca saja ayat itu di dalam kitab Matius pasal 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya lanjutkan saja ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ini kebenaran, saudara. Dan kalau kita mengerti, kita akan melanjutkan berikutnya, yaitu dikatakan apa? Firman Tuhan tentang Injil yang lain. Tadi saya sempat menyinggung bahwa di negara seperti Amerika ada satu negara bagian yang tidak boleh lagi membaca Alkitab. Dulu ada yang mengatakan ada negara, bahkan di seluruh negara Amerika tidak boleh menyebut nama Yesus. Tentang Injil yang lain ini bahaya. Karena Injil itu adalah kekuatan, kata kitab Roma. Di mana setiap orang beriman yang memegang kebenaran firman Tuhan ini, dia mendapatkan kekuatan. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang beriman yang hidup di hari-hari akhir? Kita harus tahu. Sebab hari-hari ini ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kalau firman Tuhan itu disampaikan, itu untuk kita. Ketika orang itu menerima dengan sukacita, tadi dikatakan firman itu sangat teruji dalam Mazmur 119 ayat 140. Lalu sama pemazmur ini dipegang bahwa apa? Ini yang harus dicintai. Orang yang bisa mencintai kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan tersesat. Karena Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata, Roh Kudus itu akan membawa engkau kepada segala kebenaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai kebenaran, kita nggak takut, saudara. Banyak hari-hari ini orang tentang berkata-kata ini bisa ngawur. Baik perkara secara jasmani, baik secara rohani, bahkan nggak sedikit yang ngomel-ngomel atau merasa sudah tak beritahu, mestinya harus melakukan ini untuk menghadapi COVID. Yang satunya ngomong harusnya seperti ini. Saudara, di seluruh dunia nggak ada kata sepakat untuk vaksin. Apakah yang menciptakan vaksin ini orang bodoh? Tentu jawabannya kita setuju. Tidak. Artinya yang menciptakan vaksin ini ada orang-orang pandai. Kenapa kok timbul perbedaan? Setiap orang bisa berpendapat. Tapi ingatlah, kalau itu perkara-perkara jasmani, loh apa nggak boleh kita? Boleh. Justru kita itu harus jadi orang yang cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Cerdiknya jangan cuma cerdik aja, tulusnya juga harus. Seperti kalau orang pergi ke warung makan apa?
Ya sudah, berhenti. Enggak, biasanya apa? Makan apa? Kemudian apa? Minumnya pakai minum apa? Soft drink atau lemon tea. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kita sebagai orang Kristen, kita harus ngerti firman Tuhan itu dengan baik. Kalau ini tidak cocok dengan firman Tuhan, no. Dasar kita, patokan kita adalah firman Tuhan. Sehingga tersebar hal-hal yang orang simpang siur dengan kata-kata ini, saudara. Hoax. Kadang sakit hati gara-gara apa? Wah, ini beritanya tidak benar. Kok nyebar berita yang nggak betul? Ya, saya dapat ini di berita selama bulan Maret 2020 sampai 26 Januari 2021. Selama kurang lebih 11 bulan itu di Indonesia ada 1.387 hoax. Kalau saya bagi 11 berarti rata-rata setiap bulan itu ada 126 hoax. Kalau dibagi lagi 30 maka 4,2 kurang lebih 4,2 hoax yang ada. Sampai dunia pun membuat ada yang dinamakan badan untuk mengerti berita ini betul atau enggak. Ini satu berita yang saya ambil dari Liputan 6. Dan Liputan 6 itu berkata ini sudah dicek kebenarannya. Apa yang diberitakan itu salah. Mulai bulan September tahun 2015 ada badan yang menyelidiki tentang hoax. Kita tidak boleh berkata ini salah, ini benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika terima berita, sikap kita itu harus benar dulu. Yakobus 1:19, ingat hal ini. Ayat ini mengatakan, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mungkin tidak ada, loh kok tidak ada kata membaca? Iya. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebagai orang beriman, kita diajar oleh Tuhan untuk apa? Cepat dengar. Bukan untuk disiar-siarkan, tidak, saudara. Kadang-kadang dalam waktu-waktu yang seperti ini, bisa salah ngerti. Bisa keliru. Kenapa si A ini didoakan, si B ini kok enggak? Dia enggak mengerti semuanya. Ketika diceritakan semuanya, itu pun tidak akan menjadi jawaban sempurna atau sepenuhnya bisa menjadi jawaban. Ketika si A ditanya, mau dimasukkan rumah doa? Oh jangan. Ya udah, nggak dimasukkan. Ketika yang satu dimasukkan, loh yang ini si B kok nggak dimasukkan, si A kok dimasukkan. Waduh, kenapa ya? Tapi kalau memang mau tahu, coba tanya, kenapa? Orang yang berkata, udah jangan dimasukkan di rumah doa, dia juga harus konsisten dong. Sebagai orang beriman. Oh iya gini, alasan bisa 1 juta macam. Tapi yang penting apa? Cepat dengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk marah. Berikutnya saudara. Sikap yang benar ketika menerima berita. Amsal 16 ayat 32. Harus sabar. Kadang berita itu bisa berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau saudara punya banyak grup, maka apa yang terjadi? Di grup itu mungkin punya 10, 20, 30 grup. Bisa-bisa terulang 30 kali. Atau paling tidak 10 kali. Tapi firman Tuhan mengajarkan sabar. Kalau nggak mau, ya udah. Berkata aja, saya left dari grup. Atau saya keluar dari grup. Nggak perlu dikasih embel-embel, waduh saya nggak seneng mestinya gini dan please, kita harus belajar untuk sabar. Dikatakan apa? Orang yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Penguasaan diri kita sebagai orang-orang beriman itu harus indah, saudara. Jangan gampang-gampang dengar langsung marah. Ada satu ayat yang ditulis di dalam Amsal 19 ayat 2. Itu saya di bagian yang di bawah.
itu adalah terjemahan dari AYT yang singkatan dari Alkitab yang terbuka. Dalam King James yang di atas, di situ dikatakan his feet sinned. Artinya apa? Berbuat dosa. Ayat lengkap ini mengatakan dalam Amsal 19 ayat 2, juga jiwa tanpa pengetahuan itu tidak baik. Tuhan kepingin kita tahu, saudara. Dan orang yang tergesa-gesa melangkah itu berbuat dosa. Kadang dengar berita, lihat berita, sudah langsung ambil kesimpulan. Wah, ini mestinya gini. Ternyata salah. Firman Tuhan katakan apa? Berbuat dosa. Dalam King James ditulis seperti itu. Jadi ketika dengar seperti tadi, tunggu dulu. Apa yang terjadi? Sambil berdoa. Tuhan itu luar biasa. Berkali-kali hal yang terjadi itu bisa Tuhan buat seperti puzzle, saudara. Kadang-kadang kita tidak ngerti, Tuhan maksudnya apa Tuhan? Tuhan maksudnya apa? Apa yang terjadi Tuhan? Saya tidak ngerti Tuhan. Tidak apa-apa. Kalau kita tidak mengerti, tanya sama Tuhan. Kalau kita belum mengerti semuanya, seperti Ayub. Kalaupun aku benar, tapi aku tidak pernah benar di hadapan Allah. Kita harus belajar untuk apa? Menerima semua itu tentu bukan dengan kebodohan. Kita punya hikmat, kita punya akal untuk bisa menilai segala sesuatu ditimbang seperti tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 20, 21. Di situ dikatakan ditimbang, saudara. Jangan sampai 21, 22, jangan sampai kita keliru melangkah. Uji. Apakah ini benar atau enggak? Apakah Tuhan memang menghendaki ini atau tidak? Kemarin ada satu ibu telepon ke istri saya, kemudian dia cerita bagaimana dia harus mempertahankan kekristenannya dengan suaminya sendiri. Tapi satu hal yang menjadi catatan, dia adalah orang yang Kristen, kemudian undur, menikah dengan agama yang lain, kemudian terjadi hal yang buruk. Dia tetap hidup sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Banyak hal, bahkan dia berkata setiap hari itu saya hampir mimpi bagaimana kuasa gelap itu menyerang kehidupannya. Saudara, kita tahu, ketika kita melihat hal seperti itu, ya tentu harus diberitahu, ini kesalahan yang harus dibenerin. Apa yang sudah Tuhan berikan, ya udah, tidak bisa ditarik kembali. Sudah masuk dalam sebuah pernikahan. Kemudian anaknya bingung, saya mau ikut agama A atau agama B. Si anaknya ikut agama dari ibunya. Setelah sekian tahun hilang, ibu ini kembali kepada Tuhan. Satu hal yang mengerikan, saudara. Tapi kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu jangan gampang-gampang kita tergesa-gesa memberikan perkataan, memberikan penilaian. Ini salah pasti. Jangan. Berita yang ada hari-hari ini tuh begitu banyak. Belum lagi dengan masalah-masalah tentang privasi. Satu hal yang kadang membuat orang jadi bingung. Mana sih yang benar? Kemarin ada satu orang mengirimkan bagaimana Facebook itu bisa mengawasi segala kegiatan kita walaupun kita sedang offline, saudara. Katanya seperti itu. Di klip video itu ditunjukkan bagaimana si Facebook ini bisa melihat akun rekening saudara, bisa tahu passwordnya. Ini cuma hoax atau enggak, kembali lagi ya saya berkata saya enggak tahu. Tapi kalau saya dengar berita seperti itu, berarti kita harus lebih hati-hati. Ini ada kaitannya dengan chip vaksin. Kalau kita tahu, jangan ambil, wah ini antikris, bukan. Coba kita berpikir secara simpel, saudara, sederhana saja. Apakah ada kepala negara di sebuah negara, kalau ini di seluruh dunia, dikasih chip, saudara, yang keberadaannya dia akan diketahui. Baik itu seperti presiden, baik itu sebagai lembaga
legislatif, kalau presiden itu lembaga eksekutif, apakah mau? Tentu nggak mau. Belum lagi lembaga yudikatif tentang kehakiman. Orang menentukan salah dan benar saja itu sangat sulit. Sehingga apa? Di pengadilan itu yang namanya perkara bertumpuk-tumpuk. Di semua negara sama. Banyak perkara yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan. Untuk mengambil putusan itu nggak gampang. Vaksin, kita harus ngerti dengan baik. Saya bukan seorang dokter, tapi saya ikut dengan istri saya untuk melihat tentang hal itu. Vaksin itu ada efek sampingnya. Kemarin saya ketemu dengan satu ibu, dia punya saudara di US, saudara. Dia ngomong, saudara saya habis disuntik vaksin, beberapa menit kemudian dia merasa mual, badannya nggak enak dan sebagainya. Vaksin itu bukan hanya cuma disuntik selesai. Bahkan kalau berita yang saya dengar ketika disuntik pertama kali vaksin, Pak Jokowi merasa, wah badan saya agak pegel-pegel sedikit. Itu Rebu 13 Januari 2021. Kemarin dulu Pak Jokowi sudah divaksin yang kedua. Jangan tergesa-gesa untuk memberikan statement. Jangan tergesa-gesa untuk marah. Belajarlah untuk apa? Amsal 16:32, sabar. Cooling down. Tenang dulu. Lihat, doa. Mungkin tanya kepada saudara seiman yang lain, benar enggak? Saya pun masih belajar, bertanya. Banyak dokter-dokter sekarang itu juga bingung. Vaksinnya yang bagus yang mana? Si A, si B, si C, vaksin A, B, C, D. Oh ini yang D, oh ini nanti efeknya gini. Yang ini, yang namanya buatan manusia, vaksin, yang ngerjakan orang pandai. Dengan penelitian yang walaupun tergesa-gesa, sebab vaksin itu harusnya minimal itu 2 tahun. Tapi karena keadaan yang mendesak, darurat, dipaksakan untuk keluar kurang lebih 1 tahun. Sudah. Apakah itu akurat? Ya itu yang bisa dikerjakan oleh orang-orang pandai. Menurut kemampuan manusia, ya sudah sampai di situ. Tapi selebihnya, Tuhan itu luar biasa. Jangan kita mengatakan sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Belajarlah untuk apa? Menantikan Tuhan. Mengharapkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3 merenungkan. Siang dan malam. Bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, kita wajib bersyukur, saudara. Banyak orang kalau bertemu dengan orang, bagaimana? Sehat, sehat, puji Tuhan. Ada satu bapak, dia berkata, Pak sehat Pak? Ya sehat, puji Tuhan. Saya tanya balik, bagaimana Bapak? Ya sehat itu mahal Pak. Oh ya, saya katakan betul, sehat itu mahal. Banyak orang kepingin sehat. Dan hari-hari ini si bapak ini juga berkata, liburan kemana Pak? Saya jawab, saya nggak kemana-mana. Karena ada orang yang umurnya sudah lanjut, senior. Si bapak berkata, iya Pak, saya juga nggak kemana-mana Pak. Saya punya anak umurnya 1 tahun. Kalau saya keluar rumah, pokok masuk mobil, keliling-keliling, pulang, sudah masuk rumah. Dia masih bekerja. Apa yang bisa kita lakukan? Menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita lihat tentang kesehatan, walaupun tadi kita sudah lihat ya tentang vaksin sedikit. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Orang beriman untuk sehat itu perlu imun dan iman, saudara. Bukan hanya iman, wah saya bisa. Yang lain berkata, kamu mencobai Tuhan. Matius 4 ayat yang ke-7. Oh kalau begitu saya dengan iman tidak perlu makan, harus makan. Yang imun, saya berikan contoh apa? Makan. Makan secara jasmani. Di doa Bapak kami dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ingat, makan itu secukupnya. Kadang kalau makan, istri saya memberikan porsi itu cukup besar, saudara. Gak perlu saya jelaskan banyak-banyak, karena saudara bisa melihat bagaimana berat badan saya itu ya meningkat. Tapi saya berkata, saya cukup dengan makan porsi yang seperti ini. Saya nggak perlu berlebih-lebih. Sebab itu Tuhan juga katakan, makanan kami secukupnya. Makan jangan berlebih-lebih. Makan yang bergizi boleh nggak? Boleh. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, mereka makan sayur-sayuran. Apakah sayur-sayuran itu yang paling baik? Ya belum tentu. Dulu orang berpikir, wah sayur ini lebih bagus nih. Vegetarian itu lebih bagus daripada orang yang suka daging dan seterusnya. Sekarang katanya sudah di negara-negara maju, mereka mencoba bukan minum obat, tapi makanan yang dia makan itu sebagai obat. Orang Kristen diberitahu kita harus punya iman dan punya imun. Dan ini harus seimbang. Imun itu berbicara tentang jasmani. Bagaimana meningkatkan daya tahan imunitas tubuh kita. Dengan cara apa? Makan. Boleh nggak minum vitamin? Boleh. Ada yang ngomong vitamin C, ada yang ngomong yang vitamin D. Ada yang harus diberi ini, zinc dan ini dan itu. Oke. Yang namanya obat Tuhan tidak pernah ngelarang. Untuk bisa sehat harus imun dan iman. Artinya apa? Iman ini juga harus seimbang. Harus punya iman. Kalaupun kita harus melakukan sesuatu dan yakin bahwa Tuhan itu melindungi kita, ya sudah kerjakan saja. Nggak perlu menghakimi, nggak perlu ketika satu orang, ini pergi dari satu tempat atau dia habis pulang dari kerumunan, ya sudah. Kita belajar untuk apa? Bisa menerima apa yang dikatakan orang. Karena nasihat itu biasanya membuat kita menjadi lebih bijaksana. Kenapa orang beriman itu perlu imun dan iman? Kita harus menggabungkan seperti pasal. Pasal ini penting. Kalau orang ditanya, kamu imunnya gimana supaya kamu punya imun yang bagus? Oh banyak orang tahu sudah. Oh kita harus makan ini, buah ini, harus ini dan itu dan macam-macam. Tapi kita diingatkan, kita juga harus menjaga iman. Bagaimana kita di hari-hari ini, kita itu harus menjaga iman dengan baik. Kenapa? Dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan apa Kak? Tuhan menanyakan apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Itu zamannya putra manusia Yesus. Dia bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Banyak orang mulai meninggalkan imannya karena kesulitan. Banyak orang merasa stres karena kesulitan yang dihadapi ini begitu banyak. Banyak orang mulai bingung dengan apa yang harus dilakukan. Tapi kita harus melihat, kita harus punya iman. Dalam Rom dikatakan ayat 1 ayat yang ke-17, pasal 1 ayat 17, orang beriman itu hidup dari iman kepada iman. Di mana iman kita itu tidak boleh luntur. Di mana iman kita tidak boleh terkontaminasi dengan filsafat, dengan pengertian manusia, dengan hal-hal yang buruk yang kita harus tahu bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang imannya luntur. Kenapa? Karena seperti apa yang dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8 tadi. Filsafat-filsafat kosong. Pikiran-pikiran yang masuk akal. Ada satu orang dianggap sebagai fisikawan tingkat internasional, Stephen Hawking. Dia mengeluarkan teori yang dikatakan Big Bang. Dunia ini terjadi begitu saja. Ada satu pertanyaan ketika satu orang berkata seperti itu, saya cuma bertanya. Kalau memang apa yang dikatakan Stephen Hawking itu betul, siapa yang menciptakan dirinya dia? Artinya siapa yang menciptakan Stephen Hawking? Siapa yang menciptakan matahari? Karena semuanya itu selalu ada permulaannya.
Kalau kita lihat di Alkitab sudah jelas. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Allah itu yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa dimengerti dengan akal. Pengkhotbah 8 mengatakan, banyak orang mencoba untuk bisa mengerti, tetapi orang berhikmat pun tidak bisa menyelami, saudara. Banyak orang berpikir, saya tahu, saya ngerti, saya bisa begitu. Tidak bisa. Tidak semua orang bisa mengerti, bahkan orang pandai pun dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi di dalam hidupnya. Tidak mengerti kenapa dunia ini seperti ini. Sekarang hari-hari ini banyak orang ribut dengan apa? Pemanasan global. Kemarin ada satu bagian di negara bagian di US, suhunya sampai minus 13. Jadi kalau orang bernafas itu bisa kayak jadi es gitu. Kenapa kok bisa ekstrim seperti itu? Manusia tidak bisa menemukan jawabannya dengan pasti. Kalau di jawaban, oh itu tahu Pak, pemanasan global. Iya. Kenapa timbul pemanasan global? Oh karena manusia ini dan itu dan sebagainya. Tapi ingatlah, dari semua itu yang menciptakan dunia ini beserta isinya adalah Tuhan. Dan Tuhan tahu persis kenapa itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Mau tidak mau, kita sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan yang sudah teruji, Tuhan itu melebihi segala-galanya. Ada satu orang ketika dia ke Amerika, kemudian dia bertanya, pada waktu itu mulai pemilihan presiden. Dia tanya kepada temannya, kira-kira gimana? Wow, kalau Trump itu oke. Dia tanya lagi kepada orang lain, bagaimana Trump itu oke? Gak mungkin, karena pada waktu Trump, pajak itu ditekan atau turun. Lalu orang berpikir, oh berarti nanti pemilihan presiden kali ini Trump akan menang lagi. Tapi apa yang terjadi? Entah itu konspirasi, entah itu apapun yang terjadi, toh akhirnya Joe Biden yang menjadi presiden. Saya tidak bicara tentang politik, saya cuma melihat. Ternyata orang berpikir, ini bukan orang yang bodoh, saudara. Orang-orang yang terpelajar, guru-guru yang mengajar, bahkan ada yang profesor di bidang politik. Tapi dia salah untuk mendiagnose. Apa saya merasa lebih pintar? Enggak. Tapi kita tahu prediksi daripada manusia, ramalan-ramalan manusia yang pandai pun itu terbatas. Yang tidak terbatas itu Tuhan. Sebab itu di bagian yang kedua kita lihat yaitu tentang firman Tuhan itu kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat 137, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu itu benar. Kenapa kita perlu tahu ini, saudara? Firman Tuhan itu atau firman-Mu itu adalah kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, di dalam dunia yang bengkok dan terbalik, kata Filipi, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kadang orang, dia merasa, loh yang lain gak seperti itu, kenapa saya harus seperti ini? Kita tidak serupa dengan dunia ini. Rom 12 ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Itu baru benar. Dalam hal apa? Dalam hal kesucian. Dalam hal berpikir. Dalam hal apa? Mencari nafkah. Dalam hal apa? Tadi kita lihat pernikahan. Punya fondasi yang kuat. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang mendengar dia membangun rumah dengan membuat fondasi. Fondasi itu cerita tentang batu. Batu itu cerita tentang Tuhan Yesus. Orang yang punya rumah tangga dari batu atau dasar batu, maka dia tidak akan roboh. Hari-hari ini banyak terdengar, wah justru banyak perceraian. Kenapa?
Mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa? Ketika angin itu datang, ketika hujan itu datang, banjir itu melanda, rumahnya roboh, rumah tangganya berantakan. Loh, ini kesulitannya sudah melebihi. Tidak. 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Dulu mungkin suami dan istri itu gak bisa makan siang bersama, makan malam bersama, mungkin bicara dengan anaknya gak pernah ketemu. Saya sibuk pangkat tak terhingga. Sehingga apa, gak pernah ketemu dengan anaknya. Anaknya berbuat apapun, pokok uang sekolah, uang les sudah dibayar, uang saku sudah dapat, uang pulsa sudah, kuota sudah lengkap. Oke, kita gak perlu ketemu. Tapi justru di hari-hari seperti ini, kita itu bisa berkumpul dengan keluarga. Orang yang benar, dia senang, saudara. Suami bisa dengan istri makan sama-sama di atas satu meja yang sama. Mungkin lauk pauknya nggak perlu yang wow gitu, nggak perlu. Untuk makan kita belajar untuk bisa berpada. Mau makan tempe, makan tahu, oke. Apa yang Tuhan ajarkan, hidup di dalam kebenaran, itu membuat kita itu puas. Yohanes 4:13-14 berkata, kesukaan itu memancar dari dalam hati. Bukan dari luar masuk, dari dalam hati. Kenapa hatinya bisa sukacita? Karena hidup di dalam kebenaran. Daud mengatakan dalam Mazmur, musuhku itu lebih banyak daripada rambut yang ada di kepalaku. Tapi Daud bisa apa? Tetap tenang, saudara. Waktu peristiwa di Siklak dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Didesak begitu rupa, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak akan merasa, saya dipojokkan, saya dianukan. Ada Tuhan yang masih hidup, yang bisa melakukan segala hal. Mungkin ada orang yang merencanakan jahat, seperti dalam kitab Esther. Tuhan bisa mengubah jadi Purim, jadi kebahagiaan. Rom 8 ayat 28 saat ini masih berlaku, saudara. Segala hal boleh jadi dalam kehidupan orang beriman, tetapi itu akan mendatangkan kebaikan. Yusuf sudah membuktikan dalam Kejadian. Yusuf mengatakan apa? Engkau mereka-reka yang buruk, tapi Tuhan mengubah segalanya itu jadi kebaikan. Dia bisa sampai ke Mesir bukan karena kemauannya sendiri, tapi cara Tuhan untuk membawa Yusuf sampai ke Mesir itu yang tidak pernah bisa dimengerti oleh satu orang pun, termasuk Yusuf, yang pernah berharap kepada juru minuman, kepada juru roti, yang ternyata tidak bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong Yusuf? Lewat cara mimpi. Mengartikan mimpi. Kalau zaman sekarang ada orang yang punya software enggak sih yang bisa menyelesaikan solusi untuk ini? Yusuf menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban. Ketika krisis 7 tahun kelaparan, Yusuf sudah mempersiapkan 7 tahun pada waktu kelimpahan. Dulu pada waktu kita bisa offline, Tuhan memberikan kesempatan kita sudah berapa tahun untuk bisa apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang mungkin kita tidak bisa offline, tapi kita bisa online. Dan semua kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dapatkan, saudara tambahi lagi. Kebenaran ditambahi kebenaran, kebenaran ditambahi kebenaran. Akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Berikutnya saudara, kalau kita mengerti hal ini, di Mazmur 119 ayat yang ke-42 itu juga berkata, keadilanmu itu untuk selama-lamanya dan Tauratmu itu benar. Kebenaran ini yang membuat kita itu jadi orang-orang yang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah badai kehidupan ini.
Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, itu menjadikan kehidupan kita itu luar biasa. Firman Tuhan itu benar. Kalau kita belajar tentang kehidupan di dalam dunia ini, banyak orang pandai, tapi tidak banyak orang pandai bisa berbuat banyak. Pandemi ini mengajarkan kita sebagai orang-orang atau umat manusia, dengan peralatan yang begitu luar biasanya, ternyata masih terbatas, saudara. Ada orang yang memberikan pendapat, kalau itu chip itu dimasukkan ke vaksin, ini tidak benar, saudara. Hoax. Kalau vaksin itu mengandung chip. Lalu satu orang berkata, kalaupun dalam tanda petik betul, untuk bisa mengoperasikan chip, nanochip itu dibutuhkan frekuensi 5G, 5G, baru itu bisa berfungsi. Sampai seberapa kita nggak tahu. Yang penting itu kita hidup benar. Kalau kita cuma bingung, wah saya privasi saya hilang. Kalau saudara pakai HP, saudara pasti punya yang namanya nomor telepon. Kalau saudara punya nomor telepon, ketika dihubungi oleh seseorang, maka nomor itu akan bisa terlacak. Kalau satu orang itu sudah punya satu saja nomor telepon, maka orang itu akan diketahui, saudara. Saudara ada di mana, lewat nomor HP saudara, saudara bisa diketahui. Tapi saya tidak melacak saudara, jangan takut. Yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang ada di operator. Saya juga tidak menjelekkan, tapi kita perlu tahu bahwa untuk mengetahui posisi seseorang itu bukan hanya dari chip, tapi dari banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita, orang bisa tahu. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita nggak perlu takut, saudara. Ketika kita ketemu dengan tentara, ketika kita ketemu dengan polisi, kita nggak perlu takut karena kita tidak mencuri, kita tidak melakukan kebohongan, kita tidak sedang bermasalah, kita hidup di dalam kebenaran. Bahkan kebenaran kita itu lebih daripada orang-orang dunia. Orang dunia dia bisa berbuat baik. Tapi Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan kebenaran manusia itu seperti kain larah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Berikutnya di dalam Mazmur 119 ayat 138 dikatakan, telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan, di dalam kesetiaan belaka. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesaan. Kenapa kita perlu menggarisbawahi bahwa peringatan-peringatan itu benar di ayat yang sebelumnya? Sebab apa? Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita itu ikut di dalam rencana Tuhan, maka ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dengar, saudara. Ada satu orang anak, ketika dia mulai ngambil satu mata kuliah, dia berkata, saya kesulitan nih dengan mata kuliah ini. Si orang tua berkata, ayo kita berdoa. Tapi kamu harus belajar secara maksimal. Singkat cerita, di semester di mana dia mengalami kesulitan, di situ kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dulu dia dapat IP-nya 3, sekian, sehingga dapat beasiswa. Pada semester itu yang dia berkata, saya mengalami kesulitan, saya tidak pernah ngambil mata kuliah ini selama saya sekolah. Dia mendapatkan IP justru 4, saudara. Nah, si bapak dan si anak, si ibu bisa berkata kepada si anak, kamu lihat, bapak ibumu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Bapa di sorga itu bisa berbuat segala hal di dalam kehidupan. Dan itu terjadi. Kalau kita bisa melihat hari-hari yang sulit ini, kita nggak perlu takut. Sebab firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku menyertai engkau.
Jangan bimbang, sebab aku ini Allahku. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ketika Tuhan mengatakan jangan takut, kita harus seperti murid-murid. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Dan berakhir dengan kemenangan. Kadang-kadang kita berkata, loh seperti Yohanes Pembaptis kok dipenggal, kok itu apa Tuhan menyertai dia? Iya, dia dapat pahala yang double. Tuhan mengizinkan. Dalam Kisah Para Rasul, bagaimana dengan Stefanus yang akhirnya mati dilempari batu? Tuhan itu bisa, saudara. Kalau memang itu Tuhan izinkan, Tuhan punya perhitungan yang sangat-sangat teliti. Dan dalam kitab Ayub dikatakan Tuhan tidak pernah berbuat salah. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, kita nggak perlu takut. Asal Tuhan ada di pihak kita. Rom 8:31, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jika kita ada di pihak Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan mengatakan apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Lebih daripada seorang presiden, lebih daripada seorang yang berkuasa. Dan Tuhan mengatakan, aku akan membawa kamu kepada kemenangan. Kita harus menang di dalam menghadapi pandemi yang makin sulit. Dengan cara apa? Poin yang ketiga, mengingat firman Tuhan. Orang yang melupakan firman Tuhan, dia akan hidupnya celaka. Orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan, hidupnya juga celaka. Dalam Mazmur 119 ayat 141, bagian bawah ini dikatakan, pemazmur mengatakan, aku ini kecil dan hina, tetapi titahmu tidak kulupakan. Kenapa kita tidak belajar dari pemazmur yang sudah bisa melewati hari-hari yang begitu sulit? Mungkin karena kita belum tahu. Mungkin karena kita ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, Yakobus 1 ayat 6-7, orang yang ragu-ragu itu seperti gelombang lautan. Dia tidak akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh firman Tuhan. Loh, saya sudah baca, saya sudah merenungkan, tapi tidak percaya dan tidak melakukan. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan nol, sama dengan mati. Jangan pernah melupakan. Dan firman Tuhan itu harusnya apa? Diingat, tidak dilupakan, sebab sudah teruji, saudara. Saudara yang hidup menurut firman Tuhan bisa menikmati pernikahan 25 tahun. Saudara yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan bisa menikmati pernikahan 50 tahun. Bahkan sampai 60 tahun, saudara. Satu hal yang indah. Bapak Gembala kita, usia pernikahannya 56 tahun. 4 tahun lagi 60 tahun. Satu hal yang indah, saudara. Tahun kemarin, saya memperingati 25 tahun pernikahan. Ada seorang yang pelayanan di Jakarta. Dia tunjukkan foto ketika suaminya itu menghadiri pernikahan saya, saudara, 25 tahun yang lalu. Dia fotokan, dia kirimkan WA itu ke istri saya. Dia berkata, sayang ya, saya nggak bisa hadir pada waktu pernikahan kamu. Tapi Om hadir. Sekarang Om sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia berkata, selamat ya, saya tidak sempat menikmati pernikahan 25 tahun. Sebab suaminya dipanggil Tuhan. Kadang kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan yang sulit apapun, kita masih punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Janji-janji firman Tuhan itu sampai hari ini tetap berlaku. Banyak orang berpikir, apa masih berlaku? Berlaku, saudara. Markus 13 ayat 31 itu berlaku. Langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu tidak pernah lenyap. Satu titik pun tidak akan berubah. Orang yang seperti ini
dia akan bisa menyukai firman Tuhan. Dikatakan apa? Aku ditimpa kesesakan, tetapi perintahmu menjadi kesukaan. Apakah firman Tuhan yang sudah teruji ini menjadi kesukaan saudara? Menjadi kesukaan saya, kesukaan kita. Di saat-saat kesesakan dan kesusahan itu datang, justru disitulah kita butuh yang dinamakan firman Tuhan. Dan firman itu, perintah-perintahmu itu menjadi kesukaan. Kalau orang suka saudara, dia bisa baca firman Tuhan. Sekarang saudara juga bisa dengar audio daripada kebenaran firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Berikutnya, orang yang suka dengan firman Tuhan, ya, dia tidak akan melupakan firman Tuhan itu. Kadang ada orang datang ke gereja tapi dia tidak dengar firman. Dia mungkin tertarik dengan satu makanan. Wah, kalau di gereja saya beli makanan ini makanan favorit nih. Saya tidak melarang saudara untuk beli makanan favorit. Tapi yang lebih penting dari makanan favorit itu adalah firman. Ketika orang dapat firman di hari-hari yang gelap seperti ini, saudara tidak keliru melangkah, saudara. Ada banyak di luar hal-hal yang tidak kita pikirkan, seperti pengajaran, seperti tafsiran-tafsiran. Tadi kita lihat ada, saya tambahi stop hoax, saya tambahi kata apa? Rohani. Tuhan datang. Ya, tentu Tuhan datang itu ada dua, secara pribadi dan secara global. Tapi kita yang penting, kita bersedia. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap untuk diangkat bersama atau kita menghadap Tuhan. Ini yang lebih penting daripada kita tahu. Loh, kita tahu supaya berjaga-jaga. Lah kalau kamu berjaga-jaga tanpa tahu pun, oke, itu akan lebih bijaksana daripada saya belum tahu, saya nggak mau berjaga-jaga. Kita harus menurut apa yang dikatakan dalam Matius tadi 24. Berjaga-jaga dan berhati-hatilah. Orang yang gemar dengan firman Tuhan, dia tidak akan terperosok, dia tidak akan hidup sembarangan. Setelah orang itu menyukai firman Tuhan, dia akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa mengerti firman Tuhan, tidak semua orang bisa mengerti, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Kepadamu, artinya kepada orang-orang yang mencari kebenaran firman Tuhan, yang betul-betul cinta kepada Tuhan, diberi karunia. Karunia itu karena Tuhan yang memberi. Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kenapa mereka tidak? Ya, kenapa mereka tidak tahu? Sebab mereka bukan orang dalam. Kita baca sebagai ayat yang terakhir di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-11, saudara. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12, saya lanjutkan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun. Saudara, kita sudah melihat bagaimana pemazmur itu menyatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu sangat teruji. Sebagai penolong dalam kesesakan itu sudah terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Kalau kita sebagai orang-orang beriman, kita hidup di dunia ini terbatas. Saudara diajar oleh Tuhan, kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan hari ini untuk hari ini. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Bukan berarti kita tidak plan rencana jangka panjang, tapi kita belajar untuk apa? Berserah sama Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan untuk bisa melewati hari ini Tuhan. Besok saya akan berjalan lagi bersama Tuhan. Besok lagi lusa kita akan berjalan lagi bersama Tuhan. Ketika kita setiap hari berjalan dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Saudara,
Mungkin di akhir khotbah ini saya tergerak, ada saudara-saudara yang sakit. Saudara datang kepada Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa buat saudara. Saudara yang mengalami kesulitan, apapun kesulitan itu. Ada yang kesulitan keluarga. Mungkin anaknya, mungkin saudara sendiri mengalami kesulitan. Bahkan juga ada yang mengalami masalah ekonomi. Mungkin tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan tidak pernah punya jalan buntu. Saudara datang kepada Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan untuk bisa memberikan pertolongan. Biarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Biarkan Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan saudara. Belajarlah untuk bisa berserah kepada Tuhan. Belajar untuk bisa berharap sama Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Lebih dari apapun yang bisa saudara lakukan. Apapun yang saudara kerjakan, kalau tidak seizin Tuhan, kalau tidak disertai oleh Tuhan, maka apapun itu akan gagal. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, saudara akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saudara akan mendapatkan pimpinan daripada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kelemahan tubuh, segala persoalan di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, diberi jalan keluar. Berkat Tuhan itu turun di dalam kehidupan saudara. Sebelum mengakhiri khotbah ini, kita sudah berdoa, kita nyanyikan lagu ini saudara. Seperti tadi. Aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru.
memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru. Bapa di sorga, Tuhan, firman-Mu betul-betul teruji. Hamba-Mu mencintai firman-Mu. Bahkan setiap kita Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-140 Tuhan. Yang sudah melihat betapa terujinya kebenaran firman-Mu. Kami ingin mencintai, kami akan mencintai, dan kami sudah mencintai kebenaran firman-Mu. Untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Tuhan, pada akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah dengan kuasa, karunia, buah roh, pimpinan, penyertaan daripada Tuhan, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.